Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Basic Data Oracle. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang view ya, termasuk juga bagaimana mengkoneksikan database, juga bagaimana tentang membuat view, sudah saya kasih contoh menampilkan data. Di minggu ini, minggu ke-11 ya, jadi tinggal 4 minggu lagi. Minggu terakhir presentasi, berarti 3 minggu lah perkuliahannya. Dari masing-masing sudah harus punya sistem yang sudah jadi. Nah, di minggu ini kita akan bahas tentang insert dan delete. Insert sama delete termasuk tugasnya, tugas ke-6. Kemarin tugas 5 ya, sekarang tugas 6. Kenapa saya buat tugas-tugas ini bertahap? Ya karena biar nanti nggak langsung semuanya harus jadi di UAS ya. Jadi saya pecah, UAS-nya itu sebenarnya adalah kumpulan dari tugas-tugas sebelumnya. Saya cek baru 2 orang yang mengumpulkan, 4 ya. 4 orang yang mengumpulkan, yang lain silakan sebelum nanti mepet-mepet UAS, belum bikin video presentasinya dan lain-lain. Di minggu ini saya akan bahas tentang, termasuk juga tentang trigger. Oke. Kalau kalian sudah belajar di MySQL ada auto increment, yaitu bagaimana primary key atau data yang ingin kita masukkan itu otomatis terisi dengan angka yang berurutan ya, naik 1, 2, 3. Di Oracle belum ada. Di Oracle kalau kita pengen auto increment, kita menggunakan triknya. Jadi silakan menggunakan trigger. Termasuk hari ini akan saya bahas tentang trigger. Jadi sistemnya harus ada implementasi trigger kan. Selain insert, update, delete, juga harus ada view dan ada trigger. Itu sih. Karena ya itu dalam membuat sistem sih itu saja yang dibutuhkan sih. Sebenarnya nggak banyak ya. Oke, apalagi kalian sudah sebagian kan sudah semester sudah banyak yang dipelajari tentang pemrograman web atau pemrograman. Saya belum menemukan ada yang menggunakan bahasa pemrograman lain, masih ya, menggunakan PHP. Saya silakan kalau pengen ada yang menggunakan bahasa pemrograman lain. Oke. Insert dan delete. Nanti minggu depan update, sama insert, update, delete. Ya tinggal update ya. Nanti update sama proses transaksi kemungkinan. Bagaimana proses transaksi? Insert proses transaksi. Oke, pendahuluannya. Jadi saya biasa saya buat perkuliahan saya sebelum saya masuk ke materi, saya bahas tentang perkembangan teknologi dulu ya, biar kalian mengikuti, termasuk buat pandangan juga untuk tugas akhir, kalau pengen tugas akhirnya menarik gitu. Jadi ini berita tahun kemarin sebenarnya, tapi belum diimplementasikan secara umum, tapi sangat mungkin secara algoritma dan ini perkembangan teknologi sangat mungkin, yaitu Samsung yang pertama kali memamerkan namanya, dia nyebutnya selfie type ya, selfie type. Selfie type itu maksudnya menulis menggunakan kamera, jadi nggak ada keyboard. Kalau kalian pernah lihat video, mungkin ada yang menggunakan, di sini ada namanya infrared gitu ya, untuk mendeteksi di sini ada gambar keyboardnya. Tapi kalau Samsung ini nggak butuh perangkat keras tambahan, cukup menggunakan kamera bawaan, dia buat perangkat lunak. Di sini dia akan membuat ya seakan-akan ada keyboard, padahal enggak. Nanti dia mendeteksi gerakan. Ini nanti jarinya itu menyentuh di angka atau huruf apa gitu. Ini masalah kebiasaan nanti, karena kan kita nggak tahu keyboardnya ini seluas berapa, karena nggak muncul di layar atau nggak muncul di dalam bentuk sinar atau yang lain. Cukup menggunakan kamera. Namanya Samsung Type. Ini sangat mungkin terjadi ya dengan perkembangan, namanya topiknya di image processing, topik image processing. Videonya kita putar dulu.
Nah, oke. Ini salah satu apa namanya perangkat lunak yang sangat mungkin dikembangkan dan mungkin nanti akan berkembang. Karena apa? Karena nggak membutuhkan perangkat tambahan atau perangkat keras tambahan, hanya butuh perangkat lunak saja. Kita hanya butuh install aplikasi. Sangat mungkin ini akan bisa dijalankan di komputer, berbagai macam sistem operasi dan lain sebagainya. Tapi sementara hanya Samsung yang mendevelop untuk aplikasi HP-nya. Nggak tahu di HP tipe berapa yang sudah ada. Sama seperti keamanan ya, keamanan dengan deteksi wajah itu kan hanya cukup dengan kamera. Kalau yang butuh perangkat keras itu kan kayak fingerprint gitu. Fingerprint kan nggak bisa dengan perangkat tambahan fingerprint, sensor gerak, sensor apa namanya oksigen dan lain sebagainya itu kan ada perangkat tambahan. Tapi kalau kalau teknologi seperti ini hanya cukup menggunakan kamera yang semuanya sudah ada kamera, jadi mungkin bisa diimplementasikan di kamera, di laptop, di komputer dan lain sebagainya. Cara kerjanya sama seperti deteksi wajah. Kalau deteksi wajah itu mendeteksi wajah, bagian dari image processing. Kalau ini mendeteksi gerakan tangan. Nanti habis itu yang nyentuh lantai itu posisinya berada di keyboard nomor berapa. Sebenarnya harusnya dari dulu sudah bisa buat seperti ini ya. Mungkin idenya yang belum kepikiran untuk membuat seperti ini. Kan teknologi keamanan HP kan ada namanya face deteksi di Samsung, di iPhone juga ada. Terus ada yang namanya apa namanya? Mendeteksi mata ya, kedipan dan lain sebagainya. Nggak tahu yang suara itu ada atau enggak. Harusnya suara juga ada. Bagaimana caranya ya? Kita membuat aplikasi yang bisa membedakan suara kita dengan suara orang lain gitu ya. Sama seperti fingerprint. Fingerprint kan adalah mendeteksi finger kita dengan finger yang lain. Itu namanya ekstraksi feature. Jadi mengekstrak perbedaan finger kita dengan finger orang lain, perbedaan suara kita dengan suara orang lain, perbedaan wajah kita dengan wajah lain. Tapi harus disimpan dulu database wajah kita atau suara kita. Kalau implementasinya di tugas akhir, itu apa? Ya kalau seperti ini mungkin agak terlalu rumit ya, banyak yang harus dikerjakan. Yang sederhana adalah deteksi wajah yang sudah sering dari mungkin 10-5 tahun yang lalu sudah ada penelitian tentang deteksi wajah. Metodenya banyak berbagai macam. Yang paling terkenal adalah Viola Jones. Dan Viola Jones ini kalau kita ngerjakan penelitian ini 10 tahun atau 15 tahun lalu, kita harus coding dari awal. Dengan sekarang sudah banyak library yang sudah dipakai, yang sudah banyak orang yang sudah ngoding terus diupload, orang lain bisa mengakses library. Misalnya menggunakan OpenCV, di dalam OpenCV itu sudah ada library untuk deteksi wajah Viola Jones. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngoding dari awal, kita tinggal panggil library-nya. Bolehlah kalau mungkin beberapa kampus, mungkin biasanya kalau kampusnya kampus negeri atau kampus di luar negeri atau yang sangat ketat, biasanya nggak boleh pakai library, harus ngoding dari awal. Tapi kalau di kampus swasta gitu kan ya nggak apa-apa lah. Jadi yang penting paham algoritma Viola Jones itu jalannya bagaimana. Untuk implementasinya boleh pakai library. Kita tinggal panggil dari OpenCV terus library Viola Jones, kita sudah bisa menggunakan metode deteksi wajah. Bahasa yang digunakan bahasa Python. Tinggal kita implementasikan dalam bentuk apa? Apakah untuk absensi, apakah untuk deteksi yang lain? Maksudnya untuk selain untuk absensi, untuk kehadiran atau kehadiran absensi juga. Untuk yang masker atau enggak gitu. Algoritma Viola Jones itu seperti apa? Sebenarnya di mata kuliah pengolah citra. Nah, algoritma Viola Jones itu semua sudah ada gambar, kita bagi menjadi berapa blok. Gitu. Cara kerjanya seperti itu. Nah, blok-blok ini kita ambil nilainya. Nah, nilai-nilai inilah yang disimpan di dalam database. Jadi nanti ketika ada wajah baru, total nilainya nanti dibandingkan dengan total nilai yang ada di database kita. Kalau mirip, kemiripannya 90%, dan nggak harus mirip banget 100%, tapi 90 atau 80%, dianggap itu wajah yang sama. Algoritmanya seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya kadang
algoritma seperti ini tidak bisa membedakan apakah itu wajah kita atau kita ngeprint. Kalau di film ada sih, kita ngeprint wajah kita, terus kita taruh di depan webcam. Biasanya algoritma deteksi wajah yang masih sederhana, dia nggak bisa bedain itu gambar wajah atau benar-benar wajah seseorang. Jadi kalau di beritanya sih, deteksi wajah di iPhone bisa dilewati dengan kita ngeprint wajahnya. Dan wajah kan bisa kita ambil dari mana saja ya. Jadi keamanannya sangat curang. Tapi kalau orang yang paham teknologi, orang yang paham keamanan, kadang jarang ngupload wajah, ngupload foto yang ada hubungannya tentang keamanan. Ngupload wajah sebenarnya sama dengan kita ngupload KTP ya. Itu identitas kita. Kalau kita buat sistem yang identifikasinya dengan wajah, ya kita sama dengan share password kita ke orang lain gitu. Seperti itu. Jadi memang, makanya berkembang untuk deteksi wajah itu ada banyak metode yang digunakan. Salah satunya untuk mencegah hal seperti itu. Contoh yang lain untuk topik skripsi yaitu deteksi wajah bermasker atau tidak bermasker. Di dalam ini biasanya kalau kita implementasikan, biasanya semua masuk ke dalam suatu ruangan gitu kan. Nah, kita kembangkan, kita masukkan di sana Internet of Things. Jadi pintunya akan terbuka kalau di sana ada webcamnya deteksi, kalau ada maskernya, pintunya bisa terbuka otomatis. Kalau nggak ada, nggak boleh masuk. Itu juga bisa konsep ya. Kalau kalau skripsi itu konsep, nggak harus benar-benar harus dijalankan. Kadang ada yang nanya, Pak, saya sarankan buat aplikasi ini. Nanti bisa dijalankan atau enggak. Kalau masalah dijalankan, dipakai atau enggak itu masalah lain. Yang penting karena kita akademik adalah ya mengimplementasikan metode-metode yang ada dalam kehidupan yang nyata. Apakah orang lain itu berminat atau enggak ya, itu masalah lainnya. Yang lebih bagus emang seharusnya aplikasi yang kita buat jangan sampai sia-sia. Yang penting kalau bisa dipakai. Tapi kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Yang penting kita dapat portofolio dalam CV kita pernah mengerjakan teknologi ini. Ya, salah satu yang lain adalah implementasi teori. Jadi S1 itu ini ada teori deteksi wajah, ini ada macam-macam teorinya seperti ini. Nah, S1 itu biasanya implementasi teorinya itu benar atau enggak gitu. Ada orang buat jurnal teori deteksi wajah menggunakan ini caranya langkah-langkah. Nah, S1 itu membuktikan teori ini benar atau enggak. Kita buat sistem untuk menjelaskan deteksi wajah itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Nanti ketika S2 adalah perkembangan teori. Teorinya ini tapi cuma 80%. Kita editing rumusnya dan lain menjadi lebih baik, atau perbandingan teori atau metode dan lain sebagainya. Nanti kalau udah S3 menemukan metode baru, metode yang lebih praktis atau yang lain sebagainya. Itu sih langkah-langkahnya. Tahapannya, perbedaannya di situ dalam penelitian. Jadi ini contoh, ini jurnal tahun 2021 ya, tahun ini. Jadi deteksi bermasker atau tidak. Nah, ini menggunakan convolution neural network. Jadi metodenya ada banyak sebenarnya. Implementasinya seperti ini. Jadi kalau dia deteksi masker aja, bukan deteksi wajah, ya hampir mirip. Kalau di sana terdeteksi masker, kadang nanti pertanyaannya kalau ditutup pakai tangan itu deteksi masker atau enggak. Nah, itu nanti di pengujian. Ditutup pakai kertas, dia bisa deteksi masker atau enggak. Itu di pengujian. Biasanya kelemahannya di situ. Program nggak bisa membedakan antara masker atau sesuatu yang menutup ini ya. Ini implementasinya, jadi kalau ada masker dia berwarna hijau, kalau nggak ada masker dia berwarna merah. Di implementasi dunia nyata yang mungkin bisa dikonekkan di IoT dengan pintu atau alarm, jadi kalau warnanya merah, alarmnya bunyi, untuk diminta untuk pakai masker dengan suara dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin. Oke, seperti itu. Untuk pendahuluan tentang apa saja topik yang mungkin bisa diambil dari ini ya, jurusan informatika. Oke, sebelum saya bahas tentang insert dan delete, termasuk nanti tugasnya hari ini, saya bahas dulu tentang trigger. Harusnya kalian sudah dapat materi trigger di mata kuliah basis data ya. Jadi harusnya saya nggak perlu ngulangi lagi karena teorinya sama, menggunakan SQL.
Jadi trigger itu apa? Trigger adalah blok PLSQL. Ya, sama seperti prosedur dan view. Tapi trigger adalah berhubungan dengan tabel yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Nanti eventnya bisa macam-macam ya. Trigger merupakan stored prosedur yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi pada tabel. Jadi eventnya itu modifikasi pada sebuah tabel. Entah itu insert, entah itu update, atau delete. Modifikasi yang dilakukan pada tabel berupa insert, update, delete. Nah, insert, update, delete itu bisa digabung jadi satu trigger dinamakan multiple trigger. Kenapa menggunakan view? Misalnya saya tulis. Kenapa menggunakan trigger? Membentuk sebuah aksi tertentu pada suatu event, memusatkan operasi global. Ada banyak ya. Salah satunya untuk sebenarnya kita membuat log aktivitas, jadi log perubahan. Jadi ketika ada perubahan, kita tahu perubahan terakhir di tabel itu apa. Itu juga bisa untuk pengurangan stok otomatis. Jadi pengurangan stok itu kita bisa menggunakan dari sisi bahasa pemrograman gitu kan. Dari sisi bahasa pemrograman, jika tabel ini menjalankan query insert atau update, kita buat if ini menjalankan insert, kita jalankan SQL untuk mengurangi stok gitu kan. Jika ada data barang masuk, stok berkurang. Itu bisa kita buat dari sisi bahasa pemrogramannya atau dari sisi rekelnya dengan menggunakan trigger. Menggunakan trigger itu otomatis berkurang. Jadi ketika di sini ada tabel stok, di sini ada tabel mungkin barang keluar. Ketika barang ID barang 01 keluar atau laku 20. Nah, di sini stoknya sebelumnya 50, kita buat trigger otomatis ketika ada barang keluar dengan ID sekian, jumlah sekian kita kurangkan ke dalam tabel stok. Nanti tabel stok berkurang otomatis menjadi 30 karena ada barang keluar 20. Nah, itu kita menggunakan trigger bisa sebenarnya. Kita juga bisa menggunakan dari sisi bahasa pemrogramannya. Menggunakan if, sama seperti kita mengurangkan di bahasa pemrograman dasar. Jadi ketika ada barang keluar, proses SQL barang keluar, kita jalankan proses insert, update tabel stok sesuai dengan variabel yang barang keluar tadi. Nah, penulisan trigger bagaimana? Secara umum hampir sama dengan penulisan trigger di MySQL, termasuk juga penulisan view ya. Jadi ada nama tabel, ada nama triggernya, diikuti dengan insert, update, apa delete, terus proses yang dijalankan. Nah, trigger timing itu apa? Jadi trigger timing itu adalah trigger itu mau dijalankan ketika kapan? Ketika before sebuah insert, update, delete, atau after, atau instead of. Instead of itu trigger yang dijalankan pada sebuah view. Eventnya itu insert, update, delete. Jadi before insert bisa, after insert bisa, before update bisa, after delete bisa. Contoh trigger, saya kasih contoh nanti termasuk juga untuk auto increment-nya. Ini trigger yang kita gunakan untuk mencatat siapa saja user yang login ke dalam sistem. Hasilnya akan dicatat di dalam tabel rekaman. Jadi kita buat trigger. Nah, trigger itu mencatat jam sekian, user sekian itu login. Nah, kita bisa buat trigger seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita buat tabel dulu yang isinya adalah log aktivitasnya, log atau pelakunya itu usernya siapa, tanggal sekian, tanggal berapa, jam sekian, aksinya apa. Nah, nanti ketika ada orang yang masuk menggunakan perintah con, nanti dicatat, dimasukkan otomatis ke tabel log masuk ini. Itu untuk mencatat log ya istilahnya. Setelah itu kita buat triggernya. Create or replace trigger masuk, nama triggernya boleh apa saja ya. After, logon itu login, on database. Begin itu kita mulai proses query SQL-nya, insert into log masuk, ke dalam tabel log masuk ini, value atau nilainya adalah user ini otomatis ngambil dari variabel user, sysdate itu untuk ngambil tanggal,
sama. Ini sama ya, tanggal sama jam. Terus aksinya kita bisa menggunakan kata-kata sendiri, login, masuk, atau dan sebagainya. Habis itu end, jangan pula diakhiri dengan strip ini untuk menandakan bahwa penulisan telah selesai. Kalau berhasil, nanti ada tulisan trigger created. Dari situ kita exit, kita masuk lagi, otomatis nanti akan membaca otomatis akan membaca siapa saja yang masuk ke dalam sistem Oracle tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh yang sudah saya buat ini, jadi di situ sudah ada penjelasan. Saya baru saja masuk, terus saya select bintang from log masuk, terus dia menampilkan siapa saja user masuk. Usernya Dwi, tanggal sekian, jam sekian. Oh, ini harusnya bukan sysdate, ini job ya. Nanti bisa dicari tahu untuk insert jam sekian. Get now itu biasanya menggunakan perintah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh yang lain adalah seumpama kita buat trigger untuk auto increment. Ini contoh yang sudah saya jalankan contoh yang sudah saya kerjakan. Jadi kita nggak bisa nulis auto increment di Oracle, kita bisanya menggunakan trigger. Nanti trigger itu untuk mengisi otomatis di ID pembeli atau primary key-nya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya buat tabel pembeli ya. Ada ID number, ID pembeli number, nama pembeli sama alamat. Habis itu saya masukkan dia alter untuk menambahkan primary key, yaitu ID pembeli. Kita buat sequence, istilahnya kita buat sequence untuk ini yang auto increment ID pembeli ini start with 1. Nanti dia memulainya dari 1. Jadi dia otomatis ngisi 1. Untuk auto increment-nya, biar dia otomatis ngisi mulai dari 1, kita buat trigger, yaitu create trigger or replace. Nah, ini kita bisa isi nama triggernya apa saja. Before insert on pembeli, for each row begin select sequence kita. Next variable ini untuk variabel selanjutnya into new ID pembeli, from dual kita tutup end. Contohnya bagaimana? Selanjutnya contohnya kita bisa insert dengan kosong, nanti dia akan ngisi sendiri. Contohnya saya tampilkan dulu select bintang from pembeli. Nah, itu di sini ada ID pembeli 3, 4. Terus saya pengen nambahkan lagi. Itu kita nggak perlu memasukkan ID pembeli karena sudah ada triggernya. Saya tambahkan lagi Agus berasal dari Bekasi. Nah, ini kita kosongkan. Karena saya nggak biasakan insert into pembeli dalam kurung ID pembeli, koma, nama pembeli, itu boleh ya. Atau langsung value. Kalau langsung value, dianggapnya kita otomatis ngisi semua. Kalau kita menggunakan field-nya, kita boleh ngisi beberapa. Kalau value, kita harus ngisi semua. Nah, ID pembelinya kita kosongin. Menggunakan kutip 2 kali. Kosong, nanti dia otomatis ngisi. Kalau kita tampilkan, nah, nama pembeli, ID pembelinya 7. Kenapa 7? Karena sebelumnya sudah ada ID pembeli 5 dan 6. Saya hapus. Ya, ID pembeli selanjutnya adalah 7. Dan ini dia ngisi otomatis. Ini kenapa? Biar lebih mudah di pembuatan sistemnya. Sistemnya bagaimana? Contohnya, oke, saya buka dulu yang sudah saya kerjakan. Di sini saya buat aplikasi pembelian beras. Di sini ada tabel master pembeli sama master beras. Nanti data transaksi ini
ketika pembeli ini membeli beras sekian, itu nanti masuknya ke tabel transaksi minggu depan, karena itu hubungannya dengan join ya. Jadi kita ngambil data pembeli, kita ngambil data master, kita joinkan. Sekarang, kemarin saya sudah bahas tentang menampilkan data, harusnya sudah dipraktekkan. Ini ada master pembeli, ada master beras, master pembeli untuk menyimpan data pembeli, kalau di sini, di kasusnya, master beras untuk menyimpan data beras. Master pembeli, ini sudah bisa tampil, sama hapus, editnya minggu depan. Kita buat namanya button, di atasnya boleh seperti ini, boleh dibuat di drop down di bawahnya sini, tambah data juga boleh, terserah masing-masing. Nah, saya buat tambah data pembeli, kita klik tambah, kita masukkan nama, namanya, alamat, oke, ya berhasil masuk. Terus untuk delete, kita delete dari sini. Ini ke delete. Sintaknya bagaimana? Sintaknya, bentar, saya buka dulu. Itu. Di sini ada indeks itu menampilkan halaman home. Oke. Ntar saya bahas dulu tentang ini apa namanya template-nya. Ini template saya ambil dari GitHub, namanya template ruang admin. Linknya saya cari dulu. Ini linknya ya. Dari namanya kita sudah tahu kalau yang buat ini orang Indonesia, template ini. Basicnya adalah Bootstrap. Jadi template itu hampir semuanya sih sama sih, kalau basicnya framework-nya itu Bootstrap. Jadi perbedaannya di warna, bentuk, dan lain sebagainya. Linknya saya taruh di web chat. Jadi ini 2 tahun yang lalu. Nah, ini template-nya. Kalau demonya ini. Jadi caranya di template bagaimana? Caranya di template ya, ini masalah kalau sudah paham HTML ya, harusnya dipelajari dulu HTML, nanti kalau implementasi bahasa pemrogramannya di PHP-nya. Ini ya kita hapus. Di template itu sudah dikasih contoh ya, contoh untuk gunanya template itu untuk contoh diimplementasi. Di sini kalau kita klik, yang sudah saya jalankan. Ini contoh template. Di sini kan sebenarnya sudah ada banyak contoh implementasi tabel bagaimana. Implementasi tabel di sini ada simple tabel, data tabel, terus implementasi form bagaimana. Di sini ada contoh form, basic form, form advance, terus icon-icon dalam Bootstrap. Contohnya semua kita butuh alert. Contohnya seperti ini, untuk mengetahui kodenya ya kita tinggal buka di halaman HTML-nya ya. Terus untuk implementasi button bagaimana, drop down, dan lain sebagainya. Nah, biar lebih mudah, biasanya kita pisah-pisah ya. Jadi kalau sebelumnya yang saya kasih contoh kan satu halaman ini kita copy buat data baru, data pembeli. Di sini saya pisah-pisah, jadi kan sebenarnya halaman itu kan yang berbeda kan hanya di tengah saja. Kalau kita buka, perhatikan ya. Sama seperti ini, master pembeli, master beras itu yang berbeda kan yang tengah saja. Jadi kita bisa potong gitu kan. Sidebar ini kita potong, kita masukkan dalam sidebar.php, top up bar ini, yang atas ini kita potong, kita masukkan dalam header atas, nanti footernya juga kita masukkan. Sehingga ketika kita membuat halaman baru, kita tinggal memasukkan kontennya saja, yang atas, samping, bawah itu kita panggil. Sama seperti kalau kita di mata kuliah bahasa pemrograman implementasi dari fungsi ya, daripada kita
buat berkali-kali ya kita pisahkan saja. Caranya bagaimana? Caranya kita buat file header.php, isinya adalah header, kita potong, taruh sini, terus nanti kita panggil menggunakan include untuk manggil filenya. Include header, terus setbar.php. Nah, kita simpan dari setbar.php, kita masukkan, kita panggil di bagian setbar. Jadi nanti kalau kita pengen buat halaman baru, kita tinggal ganti isinya saja. Sidebar dan lain sebagainya sama di sini. Jadi ketika kita buat halaman baru, kita nggak perlu ngedit sidebar-nya lagi, kita edit sidebar sudah berjalan di semua halaman. Maksudnya seperti itu. Oke, untuk tambahnya bagaimana? Tambahnya saya buka di pembeli.php, kita buat button tambah. Istilah-istilah seperti ini harusnya maksudnya dibiasakan. Kalau nggak tahu, dicari tahu. Jadi button itu dalam CSS Bootstrap itu framework yang kita tinggal panggil saja, nggak perlu desain dari awal. Kalau kita pengen buat CSS sendiri, ya kita desain buat CSS dari awal. Kalau menggunakan framework atau yang lain sebagainya, kita tinggal kelas button atau BTN. Button primary itu artinya nanti berwarna biru sesuai dengan yang di template-nya ini. Secara umum Bootstrap sih seperti itu. Di sini kalau kita, nah ini contohnya, perbedaannya di warna. Kalau primary warnanya ini, kalau nanti kita ganti success warnanya hijau, kalau info warnanya biru muda, kalau warning warnanya ini, danger merah, secondary hitam. Jadi kita nggak perlu kode dari awal untuk ganti warnanya, kita tinggal panggil sama primary ini, kita ganti success, button tambahnya nanti akan berubah menjadi hijau. Bentar. Pembeli.php. Nah ini ya, ini nggak berwarna, biasanya ada yang error di penulisan success itu S-nya 2. Nah seperti ini sebenarnya masalah pengalaman ya, error terus langsung tahu itu biasanya ya, kalau sering error nanti pasti tahu kalau ada yang salah itu di bagian mana gitu. Kalau masih pertama ya wajar, bingung, salah kurang satu gini, terus error, terus ngasih tahu, oh bingung, itu wajar ya, namanya belajar, prosesnya emang seperti itu, nggak bisa langsung tiba-tiba paham oh errornya di sini. Nah, untuk mengetahui oh errornya di sini itu emang masalah pengalaman. Makanya ada anekdot, kalau mungkin pernah dengar, ada anekdot, ada kapal laut yang rusak gitu ya, kapal laut rusak, terus dia panggil yang bisa benerin, dari puluhan orang itu nggak ada yang berhasil benerin. Akhirnya ada yang sudah ahli, dipanggil sama dia, dilihat toh, terus dipukul 1 kali langsung bener. Lalu itu dia minta invoice-nya mahal, gitu, 50 juta. Yang punya kapal marah-marah, kok cuma mukul gitu aja mahal gitu ya. Terus dijelasin sama ahlinya ini, kalau biaya mukulnya cuma 10.000 gitu. Nah, yang mahal apa? Yang mahal adalah mengetahui bagian mana yang dipukul. Nah, itu untuk mengetahui bagian mana yang dipukul, biar kapal itu bisa jalan, itu proses pengalaman yang panjang. Contohnya seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba orang bisa jadi ahli tanpa proses gitu. Jadi kalau ketemu error dan lain sebagainya, makanya kadang ada yang nanya error ke saya, walaupun saya tahu jawabannya, nggak akan saya kasih tahu. Mungkin saya kasih kisi-kisi bagian mana yang harus dilihat. Karena itu memang bagian proses. Kalau langsung dikasih tahu, kemungkinan iya cepat selesai programnya, tapi kalau nggak punya pengalaman, nanti kalau ketemu error lagi, kalian bingung lagi, karena dari awal emang nggak tahu kenapa bisa error gitu. Oke, seperti itu. Jadi tugasnya minggu ini adalah, ini sengaja saya ganti template biar pahamnya itu di
ini ya, bukan masalah template, tapi proses. Tugas 6-nya adalah buat insert dan update. Jadi kalau tugas 5 kemarin sudah bisa nampilin dan buat view, sama kumpulinya dalam bentuk GitHub. Kalau kemarin buat koneksi dan lain sebagainya, sekarang buat trigger dulu. Triggernya terserah mau dibuat pakai apa. Habis itu buat insert data sama delete. Upload di GitHub lagi, GitHub-nya dibuat beda ya. Project baru kan gratis, nggak mahal juga, nggak harus bayar juga. Project baru, tugas 6. Terus kumpulkan di form yang sudah nanti saya buat, belum saya buat sih. Oke, jadi saya jelaskan tambah ya, mungkin yang belum mengerti, harusnya sudah di mata kuliah pemrograman web ya. Jadi tambah kita buat link, ini button, linknya itu kita menggunakan ahref, HTML. Contohnya di sini saya buat add pembeli. Nah, isinya add pembeli adalah tambah data pembeli, dia akan muncul ke add pembeli. Add pembeli isinya ya sama halamannya, yang berbedaan adalah bagian ini. Nah, cara membuat ini bagaimana? Gampang. Karena kita menggunakan template, ya kita butuh form, istilahnya itu form ya. Yang perlu diisi kan formulir, form, bahasa Indonesia formulir. Ya kita lihat template-nya, di sini sudah disediakan contoh formnya. Nah, kita mau pilih form basic atau advance, di template apapun formatnya memang seperti ini. Perbedaannya dibentuk aja. Kita pengen yang bagian apa, bagian mana gitu formatnya. Karena kita hanya insert nama dan ini yang kita ambil yang ini. Terus tinggal kita ganti definisinya ini, terus ininya kita hilangin, terus submit. Kalau sudah seperti ini, ya kita masukkan nama, alamat, nah ini yang penting. Habis itu proses loginnya, query SQL-nya, kita buat halaman baru. Ini menuju add pembeli, halaman add pembeli kalau saya buka, ini add pembeli, dari header-nya tetap sama, sidebar-nya tetap sama, yang berbeda ada form di sini, form basic, ini saja. Form data pembeli, kita ganti nama pembeli. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini apa namanya input ya. Jadi HTML dasar sih harus dipelajari dulu. Ini kalau belum ya pelajari HTML dasar. Saya kira nggak susah. Apa itu gunanya H6, apa itu form, apa itu label, apa itu input gitu ya. Saya jelaskan di sini label adalah untuk menampilkan labelnya, input itu ya untuk input, tipenya nanti ada macam-macam, ada password, email, dan lain sebagainya. Karena ini hanya nama dan alamat, tipenya teks. Nah, untuk nyimpen variabelnya bagaimana? Ini seharusnya sudah paham ya, di mata kuliah bahasa pemrograman dasar semester 1 kan input user, input data dari user, sama seperti ini sih. Nama pembeli, ini placeholder ini yang muncul di penjelasan. Placeholder itu yang mana? Placeholder itu ini placeholder. Ini label, ini placeholder. Masukkan nama. Terus disimpan di dalam variabel apa? Variabel sesuai dengan keinginan kita atau studi kasus. Di sini name ini untuk menyimpan variabelnya, nama. Name-nya yang kedua adalah alamat. Tombol submit untuk mengirim datanya. Datanya dikirim lewat apa? Nanti bisa kalian harus mempelajari juga metode dalam pengiriman data. Ada yang menggunakan post, ada yang menggunakan get. Di sini kita menggunakan post. Dari data itu disimpan di variabel nama, metodenya post. Jadi metode ini dimasuk ke dalam form. Form itu proses insert data dari sini ke sini. Action-nya itu variabel itu nanti dikirim ke mana? Dikirim ke aksi pembeli.php. Terus ada variabel act ini untuk penjelasan bahwa itu proses input. Otomatis setelah ini kita harus buat file aksi pembeli.php. Nah, aksi pembeli.php kita buat dulu. Contohnya sudah saya buat. Di dalam aksi pembeli itu proses insert datanya. Jadi otomatis kita harus
include panggil koneksi.php, terus kita ambil variabel add. Di situ ada act, kita panggilnya menggunakan fungsi get. Kita masukkan ke dalam variabel act. Terus kita cek menggunakan if itu gunanya untuk ini apakah dia proses input, apakah dia proses delete. Kita cek if act delete, ini proses untuk delete, act input, ini proses untuk input. Karena tadi action-nya adalah input, berarti if action sama dengan input, ini berarti proses ini yang dijalankan. Nama, nah tadi kan menggunakan post, jadi kita tangkap variabel yang dikirim ke halaman ini. Tadi kan ada variabel add pembeli, ngirim data ke dalam aksi pembeli. Nah, datanya dikirim menggunakan tipe post. Cara nangkap data yang dikirim adalah menggunakan sama post, nama, kita masukkan ke dalam variabel nama. Nah, biasanya yang sering error di sini. Nah, untuk dibaginya bagaimana? Nah, dibaginya kita cetak sebenarnya. Sebelumnya kita cetak apakah nama ini muncul atau enggak, alamat ini muncul atau enggak, menggunakan echo. Sebelumnya seperti itu. Nah, nanti yang diisi dalam form tadi, nama sama alamat, masuk ke dalam variabel nama alamat. Di PHP itu variabel menandakan bahwa dia variabel itu ada dolarnya. Nah, setelah kita jalankan proses insert itu pembeli, values, ID pembelinya itu karena auto increment tadi kosong, variabel nama sama alamat. Ini dalam Oracle OC, sintaknya seperti ini, OC parse koneksi, variabel insertnya, terus kita execute menggunakan perintah OC execute. Jangan lupa pakai commit. Kalau nggak pakai commit nanti nggak muncul, datanya nggak tersimpan. Menggunakan OC commit koneksi. Kalau sudah, kita paksa dia menuju ke halaman data pembeli lagi. Menggunakan apa? Menggunakan header location. If prepare ini OC parse tadi, kalau nggak error, kita menggunakan header location itu memaksa dia untuk menuju ke pembeli lagi, pembeli.php. Kalau gagal, else, berarti ada yang gagal di proses insertnya. Caranya seperti itu. Tapi karena ini cepat, jadi nggak kelihatan. Menuju ke halaman aksi pembeli itu nggak kelihatan. Jadi, semuanya saya masukkan data namanya Soekarno dari Bogor. Kalau kita submit, dia sebenarnya menuju ke aksi pembeli tadi, proses tadi, habis itu kalau berhasil dia menuju ke data pembeli lagi. Nah, karena cepat ya, cepat nggak terasa ya. Nah, masuk Soekarno, Bogor. Oke, ini untuk proses tambah data. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, selanjutnya delete. Delete udah ya, tinggal kita buat icon delete menuju ke halaman aksi tadi dengan variabel action-nya ada delete. Kalau kita lihat di halaman pembeli, nah ini kita buat apa namanya, on click itu konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data tersebut. Kalau iya, kita href menuju ke aksi pembeli. Nah, di sana kita pilih melampirkan dua variabel, aksi delete sama ID pembeli. Untuk ID pembeli itu kita gunanya untuk apa? Gunanya untuk proses delete-nya. Kalau nggak ada ID pembelinya nanti semuanya ke delete. Jadi ID pembeli berapa yang mau di delete gitu ya. Jadi menggunakan ID PHP itu ID pembeli, nanti dia sebenarnya muncul ID pembeli 1, 2 atau 7 sesuai dengan yang mau di delete. Jadi semuanya ini yang 9 ini Soekarno saya delete. Nah, ini apakah Anda yakin menghapus? Ini biar nggak salah delete, kita buat pertanyaan seperti itu. Kalau kita klik OK, dia akan menuju aksi pembeli, terus dicek if delete, ya, kita get ID pembeli. Kenapa get? Karena
tadi nggak menggunakan POS, kirim datanya menggunakan lewat URL. Jadi nangkapnya menggunakan GET. Kita masukkan ke dalam ID pembeli, ya udah kalau sudah punya ID pembeli ya kita tinggal jalankan proses delete di query-nya, rekel-nya, SQL-nya. Kalau berhasil, kita paksa lagi menuju ke halaman pembeli dengan header location. Jadi kalau kita klik OK, prosesnya cepat, ya nanti Soekarno hilang. Delete. Oke. Ini proses edit tambah sama proses delete. Sama pembuatan trigger tadi. Jadi karena saya di sini menggunakan trigger auto increment ketika tambah data pembeli, saya nggak perlu memasukkan data ID pembeli ya. Sebenarnya di sini ada ID pembeli, karena saya buat otomatis, jadi saya nggak perlu isi. Tapi kalau kalian nggak buat otomatis, kalau di MySQL ada auto increment. Kalau di sini kita harus menggunakan trigger, ya kalau kalian nggak menggunakan trigger, di sini kalian harus tambahkan ID pembeli, info di sini. Nah, di itu juga ID pembeli kan primary key nggak boleh sama. Jadi kita harus tahu ID pembeli terakhir itu berapa gitu kan. Sama ID pembeli terakhir di database 10. Terus kita buat di sini 5 gitu kan, yang sudah ada, otomatis error nanti. Nah, biar nggak terjadi seperti itu, biasanya kita menggunakan auto increment atau ya seperti ini. Ini bisa diakali dengan menggunakan trigger tadi atau menggunakan PHP, bahasa pemrograman, kita buat variabel biar nggak sama, biasanya kita panggil ID pembeli ngambil dari tanggal sekarang, ditambah detik, ditambah menit, otomatis beda-beda kan. Itu juga bisa dari bahasa pemrogramannya. Karena saya menggunakan trigger, di sini saya nggak perlu memasukkan ID pembeli, jadi nggak perlu khawatir saya memasukkan ID pembeli yang sama yang sudah ada di sebelumnya. Karena kalau primary key, itu nggak boleh sama ya, harus unik. Kalau ada yang sama, nanti akan error. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, contoh kodenya nanti saya masukkan di PowerPoint, nanti saya share. Ini belum saya upload. Habis ini. Tugas 6-nya buat trigger, buat insert data, sama delete di... Saya kan ngasih contoh satu ya, kalian bukan berarti buatnya satu. Ini karena saya contoh saja. Kalian buat sesuai dengan studi kasus kalian. Studi kasus kalian itu data masternya ada berapa gitu. Nah, itu dibuat insert sama delete-nya. Di minggu depan nanti data transaksi. Data transaksi kan di sini ada data pembeli, di sini ada data barang. Data transaksi adalah proses pembeli ini membeli barang ini. Nanti nggak ada insert. Jadi nama pembeli nanti otomatis muncul, nama barangnya otomatis muncul, ngambil dari tabel, terus mungkin belinya berapa kilogram, kalau di status saya 2 kilogram, 3 kilogram, nanti otomatis muncul harganya sekian. Itu untuk data transaksi. Setelah itu mungkin buat laporan, terus buat login, logout. Udah itu saja sistem. Ya banyak. Oke. Setelah itu UAS, kalian buat presentasinya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Dari disiapkan proyeknya. Jadi hari ini tugas 6. Yang belum tugas 5 silakan dikerjakan tugas 5 dulu. Kalian nggak mungkin langsung tiba-tiba mengerjakan tugas 6 tanpa mengerjakan tugas 5. Jadi tugas 5 kemarin itu koneksi buat view sama. Ntar saya kasih contohnya sudah ngerjakan saja. Biar sudah ada gambaran. Jangan lupa ditampilkan screenshot-nya. Itu langsung tugas 6, Pak. Yang mana? Untuk pertemuan ini. Ya, tugas 6. Itu dihubung ke GitHub lagi apa link Google Drive, Pak? Nah, di GitHub lagi, karena ini kode ya. Kalau bisa, nah kodenya jangan di RAR. Di kelas lain ada yang di RAR. Kalau di RAR gimana saya ngeceknya? Dibuat seperti ini ya, di-upload. Terus upload juga ini
Gambarnya ngambil dari mana? Gambarnya bisa di-upload Pak langsung ke Iya. Redmi. Ya, di GitHub-nya. Ya, seperti inilah membuat koneksi, kalian kasih penjelasan, dan lain sebagainya. Kodenya jangan di-rar. Oke? Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Nggak susah sebenarnya buat sistem ya. Jadi nanti kalau di tugas akhir tinggal kalian buat studi kasus yang sesuai dengan topik kalian. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan kurikulum kita hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.